Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Sari, NIM 2102100030, jurusan Administrasi Publik. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi, SOSMAP, selaku dosen pengampu. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan. A. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengetahui unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian, terdapat definisi menurut para ahli, antara lain: yang pertama, menurut J.R.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Sondang P. Sianian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan paling cepat. Pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima. B. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terprogram atau programmed decision. Keputusan yang terprogram merupakan keputusan yang berulang dan telah ditemukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas. Informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik. Terdapat banyak alternatif keputusan dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan di tingkat keberhasilan antara dua alternatif atau lebih. Contoh keputusan terprogram adalah aturan umum penetapan harga pada industri rumah makan, di mana makanan akan diberi harga 3 kali lipat dari direct cost. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Keputusan tidak terprogram ini belum ditetapkan sebelumnya, dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. Akibatnya, keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram. Selain itu, tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategis. Selanjutnya, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu posisi atau kedudukan dalam kerangka pengambilan keputusan, atau kedudukan seseorang dapat dilihat dalam hal berikut. Letak posisi dalam hal ini apakah sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, ataukah staf
Tingkatan posisi dalam hal ini apakah sebagai strategi atau polis. Peraturan organisasional. 2. Masalah. Masalah atau program adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan. 3. Kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya. 4. Situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perkuat. 5. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya, telah tertentu atau telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya, D. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Keputusan yang telah ditetapkan oleh manajer bukan merupakan tujuan organisasi. Keputusan sebenarnya merupakan suatu tanggapan keorganisasian terhadap suatu problem. Herbert L. Simon mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam proses yang pengambilan keputusan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu riset. Riset yaitu mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan data mentah, diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua, perancangan. Perancangan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Kegiatan ini meliputi proses-proses untuk pemahaman masalah, menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, pemilihan. Pemilihan adalah arah tindakan tertentu dan totalitas yang ada pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Ada tahap-tahapan pengambilan keputusan seperti lainnya, yaitu tahap 1, identifikasi masalah dan definisi masalah. Sebuah syarat yang perlu bagi keputusan adalah persoalan. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan informasi dan pertimbangan yang mendalam. Beberapa indikator lain yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi adalah sebagai berikut. 1. Penyimpangan kinerja atau indikator ini muncul apabila terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba pada beberapa pola kinerja yang telah ditetapkan. Contoh, meningkatnya perputaran karyawan, tingkat absensi meningkat, penjualan menurun, pengeluaran makin meningkat, banyak produk yang rusak. Yang kedua, masukan atau kritikan orang lain. Berbagai tindakan orang di luar organisasi bisa menjadi petunjuk adanya masalah atau pemerintah membersihkan tindakan pelanggan tidak puas. Keluhan buruh. 3. Lingkungan dapat memberikan informasi masalah melalui berbagai cara. Contoh, jika pesaing sukses dalam meluncurkan produk baru. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan. Setiap hari, seorang manajer selalu menghadapi permasalahan pekerjaan. Masalah ini muncul dengan cepat dalam situasi yang kompleks dan membutuhkan tipe-tipe keputusan yang berbeda-beda. Secara umum, masalah dapat digolongkan di antaranya: 1. Masalah terstruktur atau merupakan masalah pada umumnya terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kedua, masalah tidak terstruktur atau unstructured problem merupakan masalah yang membingungkan dan memiliki informasi yang
terbatas dalam situasi baru dan tidak terduga. Tiga masalah menghadapi krisis, atau masalah krisis ini datangnya tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat. Para manajer dalam organisasi yang lebih maju saat ini menghadapi soal krisis itu dengan membentuk sistem informasi krisis. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika dalam penyampaian saya kurang jelas, tidak tepat maupun salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.